Di luar sana udah banyak info-info seputar pembantaian Stadion Kanjuruhan. Tapi beberapa info itu banyak juga yang mengandung misinformasi. Nah, gue dan John akan ngomongin satu persatu misinformasi yang berhasil kami rangkum. Berita pertama, PT LIB menolak rekomendasi Polres Malang terkait jadwal pertandingan. PT LIB ngaku penolakan itu dari pihak Indosiar sebagai broadcaster yang nyiarin pertandingan. Pernyataan ini dibantah Direktur Programming Indosiar, Harsiwi Ahmad. Harsiwi bilang jadwal pertandingan awalnya disusun sama PT LIB dan dikoordinasikan dengan Indosiar. Gimana tuh, John? Cuci tangan terus, kata gue mah ya. Lu sekalian daripada cuci tangan doang, cuci muka sekalian, cuci kaki, habis bikin dosa, mandi sekalian daripada demak banget gitu muka. Nah, kalau cuci tangan juga tuh biasanya ada prosedurnya tuh. Kemarin kan kita COVID ada cuci tangan itu, nyalain airnya, pakai sabunnya, pakai apanya segala macam. Ngomong-ngomong soal prosedur, ini ada nih berita juga bahwa si Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta bilang penembakan gas air mata ke arah tribun katanya udah sesuai prosedur. Tapi faktanya Ketua Komisi 10 DPR Syaiful Huda bilang kalau di dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation pasal 19B, gas air mata dan senjata nggak boleh dipakai dalam pengamanan stadion. Jadi ini sebenarnya ikut prosedur siapa sih? Prosedur FIFA atau prosedurnya Polri? Ya, tapi kalau misalnya pakai prosedur Polri mah mungkin emang prosedurnya kayak gitu ya. Nembakin gas air mata, bunuh-bunuhin orang gitu kan ya. Bukan ya. Masih ngomongin gas air mata nih, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo bilang juga kalau Polri melepaskan 11 tembakan gas air mata. Tapi itu bertentangan dengan hasil investigasi Washington Post dan narasi yang memperlihatkan polisi ngelepas lebih dari 11 tembakan. Ini nih kayaknya polisi nyari gampang aja deh, mentang-mentang oh ini pertandingan bola. Gas air matanya ada berapa? Pemain bola ada berapa hitung? Ada 11. Oh iya 11. Ya kita ya cocok logi aja ya. Mungkin emang mikirnya bisanya kayak gitu kali ya. Soalnya kan di berita di narasi kan dia emang ada 11. Mungkin ada 11 tapi itu kan pecah jadi berbagai macam. Jadi ada dua jenis senjata peluru gas air mata yang digunakan katanya. Di situ ada yang bentuknya kanister, ada yang bentuknya pecah gitu, dia pecah dan itu katanya nggak ada koordinasinya gitu, nggak jelas banget. Aneh deh. Bingung. Lanjut ya, ada apa lagi sih beritanya tadi? Ini ada berita bahwa Kadif Humas Polri, Humas tuh hubungan masyarakat ya guys, Irjen Dedi Prasetyo nggak tuh gue. Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa gas air mata tidak bisa menyebabkan kematian. Nah, hal tersebut dibantah oleh Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang menyebutkan sekalipun termasuk senjata non-lethal, gas air mata dapat mematikan apabila digunakan dalam kondisi tertentu dan tidak proporsional. Nah, hasil investigasi tim gabungan independen pencari fakta juga menyebutkan bahwa gas air mata sebagai faktor utama banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Ya, tapi mah sebenarnya ya John, apa aja dibawa sama polisi tuh bisa jadi bahaya. Bahkan sedotan aja dibawa sama polisi bisa bahaya, apalagi gas air mata. Iya, apalagi kita yang bawa tuh sedotan itu jadi macam-macam. Iya, bisa aneh-aneh. Ngomongin soal yang dibawa-bawa, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo juga nyebutin bahwa ada temuan 46 botol miras di Stadion Kanjuruhan pas kejadian. Pernyataan tersebut dibantah oleh Kadispora Malang, Nazarudin Hasan, yang menyebutkan bahwa botol-botol tersebut adalah obat PMK ternak. PMK ternak itu apa sih? Obat penyakit mulut dan kuku. Gimana ya? Emang biasanya orang dulu kan kalau buat mabokan kan tadinya harusnya obat, harusnya jamu, dibikin obat. Kalau manusia kan gitu ya. Mungkin buat beberapa ternak ya, beberapa jenis ternak itu obat-obatan itu disalahgunakan juga tuh jadi mabokan. Jadi mungkin masih Pak Dedi mabokannya gitu kan, saya nggak tahu ya. Karena orang bebas-bebas aja kan pilih mabokannya sendiri. Jadi ya nggak apa-apa sih Pak Dedi, kita nggak ada stigma apa-apa kok. Silakan kalau mau mabok gitu juga nggak apa-apa. Ngomong-ngomong soal minuman, ini ada beredar rekaman suara seorang perempuan yang mengaku sebagai penjual dawet. Lu tahu dawet nggak? Tahu. Cendol dawet. Iya, cendol di Kanjuruhan
yang katanya dia menolong seorang Aremania yang jadi korban yang dalam keadaan mabuk. Mabuk tuh katanya. Mabuk PMK yang tadi kayak bukan, cuman polisi yang mabuk Mungkin PMK, ya. mungkin. Belakangan rekaman itu tuh kebongkar karena ada video lagi nih. Dia katanya ngaku sebagai orang yang membuat rekaman suara tersebut. Dan si orang itu tuh ternyata beredar juga fakta-faktanya bahwa dia adalah kader dari sebuah partai yang bernama Partai Solidaritas Indonesia di DPP Malang. Videonya itu dia lagi minta maaf, sujud-sujud tuh nangis-nangis ke keluarga korban yang dia tuduh sebagai pemabuk. Ih, aneh banget. Ini siapa sih yang nyuruh bikin rekaman kayak gitu? Giliran dia udah ngaku bikin, yang nyuruh nggak pernah ngaku. Siapa sih? Politik bagai pesugihan ya. Aneh deh. Nah, ini nih, kita lanjut. Raja terakhir, final boss ini. The King of... lanjut. Jokowi nyebutin bahwa pintu yang ditutup dan tangga yang terlalu curam sebagai penyebab kematian ratusan Aremania. Hasil laporan TGIPF menyebutkan bahwa gas air mata sebagai faktor utama banyaknya korban jiwa. Ini ada dua hal. Satu, TGIPF itu bukannya yang bikin si presiden ya? Terus dia nggak kompak tuh. Ya. Kedua, kalau yang disalahin apa tadi tangga Pintu. apa pintu, padahal jelas-jelas ada gas air mata. Jangan-jangan dulu nih si Pak Jokowi kalau nggak kepilih jadi presiden waktu itu jangan-jangan nyalainnya gorong-gorong kali ya? Kayak anak kecil ya? Iya. Ini gorong-gorongnya kenapa nggak kurang bagus, kurang apa gitu? Ya udahlah. Jadi kesimpulannya cariin aja nih. Ya udah deh. Buat orang-orang yang terlibat dalam penyebaran misinformasi yang tadi kita sebutin, terus mereka pakai misinformasi itu buat cuci tangan atau lempar tanggung jawab, kami sih cuma mau bilang